Selamat pagi pemirsa. Setelah aksi demonstrasi bergelombang yang berujung anarkistis pada akhir pekan lalu, situasi di sejumlah wilayah Indonesia kini sudah mulai kondusif. Sebaliknya yang muncul adalah aksi damai dengan membagikan bunga kepada aparat keamanan meski tetap dalam koridor memprotes kebijakan pemerintah dan menuntut penghentian aksi represif aparat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siaran ini Kamis 4 September 2025 dengan tema Jaga Demokrasi, Jaga Ekonomi bersama saya Leona Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat Mas? Sehat. Ini kemarin kita membahas terkait dengan buntut dari demonstrasi. Pada hari ini kembali juga membahas terkait dengan buntut demonstrasi, tapi jaga demokrasi, jaga ekonomi. Apakah memang kemudian ekonomi kita sudah terganggu begitu rupa sehingga kemudian editorial mengingatkan khusus, atau ini memang antisipasi supaya ekonomi kita pun tidak terganggu? Bagaimana Mas Ida? Ya, apapun ketika situasi tidak dalam kondusif ya pasti akan berpengaruh ke ekonomi kan. Kemarin kan beberapa hari demo itu paling tidak di pasar saham kan sudah terpengaruh. Betul. Investor asing sudah menjual sahamnya sekitar 2 triliun lebih. Mengamankan diri. Mengamankan diri. Kalau itu terus berlanjut ya kita khawatir ya saham akan semakin bergejolak. Ketika saham bergejolak kan ujung-ujungnya juga masalah ekonomi secara keseluruhan. Jadi kita mengingatkan bahwa tidak boleh ada satu yang dikorbankan. Kita tidak boleh mengorbankan demokrasi, tetapi kita juga tidak boleh mengorbankan ekonomi. Keduanya harus saling menopang, saling mendukung. Demokrasi harus tetap kita kuatkan, ekonomi juga harus tetap kita kuatkan. Karena kita tidak mungkin memilih salah satu. Kita sudah memastikan atau memastikan bahwa demokrasi itu kan pedoman hidup kita dalam bernegara dan berbangsa. Tetapi kita juga harus memastikan bahwa ekonomi itu tidak boleh terganggu. Karena kalau ekonomi terganggu pasti rakyat yang akan berdampak. Jadi harus kita ingatkan bahwa demokrasi harus kita tetap kawal, ekonomi juga harus tetap kita kawal. Jadi dua-duanya harus seiring sejalan sehingga tidak saling merugikan. Beberapa teman mengatakan sebetulnya demokrasi di pekan lalu itu terjadi mulai dari pagi hari sampai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selepas dari pukul 18 kan berganti pemain, kata mereka, berganti orang yang demo. Dan yang terjadi malam hari itu adalah demokrasi katanya. Nah, apakah kita bisa benar-benar memilah itu sehingga kemudian demokrasi tidak terkena coreng dari orang-orang perusuh? Kita akan bahas itu Mas Jaka dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 4 September 2025. Jaga demokrasi, jaga ekonomi. Jaga demokrasi, jaga ekonomi. Setelah aksi demonstrasi bergelombang yang berujung anarkistis pada akhir pekan lalu, situasi di sejumlah wilayah Indonesia kini sudah mulai kondusif. Sebaliknya, yang muncul ialah aksi damai dengan membagikan bunga kepada aparat keamanan meski tetap dalam koridor memprotes kebijakan pemerintah dan menuntut penghentian aksi represif aparat. Tidak ada lagi aksi adu otot masa aksi dengan aparat keamanan. Yang ada kini adalah adu bahu. Masa aksi dan aparat keamanan saling berpelukan di tengah aksi damai. Mereka juga bahu-membahu membersihkan bekas-bekas kerusakan akibat bentrokan selama demonstrasi. Tentu kita semua berharap situasi kondusif ini terus berlanjut dan terus dijaga. Kita ingin suasana itu tidak dinodai dan dirusak kembali dengan lontaran kata yang menyakitkan dan memicu amarah. Sebab bila kekacauan kembali terjadi, ongkosnya terlalu mahal buat bangsa ini. Kementerian Pekerjaan Umum menghitung total kerugian akibat aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia diperkirakan mencapai hampir 900 miliar rupiah dengan jumlah tertinggi di wilayah Jawa Timur. Jika boleh memilih uang sebesar itu, akan lebih baik jika digunakan untuk membangun atau hal yang lebih bermanfaat lainnya. Namun yang sudah terjadi, biarlah berlalu.
Dari sisi politik, langkah sejumlah parpol menonaktifkan anggota DPR yang memicu masalah patut juga diapresiasi. Ini bisa menjadi pelajaran bagi anggota DPR dan para pejabat lainnya untuk lebih bijak dalam bertindak dan bertutur kata. Mengutip petuah Ali bin Abi Thalib, anggota DPR dan para pejabat pemerintah mesti pandai berpuasa lidah, yaitu pengendalian diri dari ucapan menyakitkan, fitnah, dan negatif, serta penggunaan kata-kata secara bijak, jujur, dan sopan untuk menciptakan harmoni. Mereka juga harus belajar meredam emosi. Kemarahan rakyat harus disikapi dengan bijak, bukan dengan emosi sehingga melontarkan kata-kata yang menyakitkan rakyat. Di masa mendatang, ada baiknya parpol melakukan tes kejiwaan terhadap calon-calon legislatifnya untuk mengetahui tingkat emosi mereka. Situasi kondusif dan suasana politik yang tenang ini perlu dipertahankan agar pertumbuhan ekonomi juga dapat terjaga. Ini penting untuk menciptakan ketenangan bagi investor dan mencegah mereka kabur dari Indonesia. Kita tentu tidak ingin kejadian ketika pasar saham mencatat net sell asing secara besar-besaran hingga mencapai 2,2 triliun rupiah pada Senin 1 September lalu kembali terulang. Situasi kondusif dan suasana politik yang tenang ini juga menjadi modal penting untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 5,3% seperti yang menjadi target pemerintah. Pun penting untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB. Seiring terciptanya situasi kondusif, sudah saatnya kita semua kembali bekerja dan mengusahakan perbaikan ke depan untuk Indonesia dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Jangan terus larut dalam kecemasan, meski tetap harus waspada akan berbagai kemungkinan. Pemerintah harus kembali merebut kepercayaan rakyat dan dunia usaha. Jangan biarkan ekonomi kita terus-terusan diguncang dengan berbagai persoalan. Demikian pula dengan demokrasi kita, mesti dijaga betul, jangan sampai dikoyak, dirusak oleh kepentingan yang mengatasnamakan rakyat, tapi sebetulnya hanya untuk memenuhi ambisi pribadi atau kelompok. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Jaga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Jambi ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan, kita bisa tidak menjaga demokrasi supaya ekonomi kita tetap aman, Pak? Bagaimana, Pak? Betul, Pak Leo. Jaga demokrasi adalah awal dari kesuksesan negara ini. Pertanyaan saya, siapakah yang menjaga demokrasi itu? Apakah rakyat atau undang-undang? Kalau kita bicara soal demokrasi, tentu dasarnya adalah undang-undang. Undang-undang kepartaian kita sudah baik atau belum? Pada dasarnya, yang melanggar undang-undang itu adalah pembuat undang-undang. Biar bisa duduk di DPR. Anggota DPR itu sendiri yang melanggar undang-undang, menyebarkan uang kemana-mana, biar terpilih lagi. Maka undang-undang itu mohon ketua-ketua partai di negeri ini yang menjaga demokrasi. Undang-undang itu dibuat sebaik-baiknya.
apabila terbukti anggota DPR yang menyogok rakyat memberikan uang 230.000 untuk bisa duduk DPR lagi, pecat itu. Maka demokrasi ini yang menjaganya adalah ketua partai dan DPR. Pemerintah hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh DPR. Kalau pemerintah misalnya buat perpu dan lain sebagainya, mengubah undang-undang kepartaian itu, apakah itu bisa atau tidak, tentu pakar hukum yang mesti. Tapi menurut pandangan saya, ketua partai lah yang punya kewenangan menjaga negeri demokrasi ini. Apabila demokrasi terjaga dengan baik, maka ekonomi akan terjaga juga. Terima kasih Pak Leo. Ya, terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Memang sudah pernah dengar sih Mas Jaka, seperti yang dikatakan Pak Ramadan. Kalau tidak salah ada anggota dewan yang mengatakan kami ini Korea ini tergantung para pimpinan. Kalau para pimpinan mengatakan ya kami jalan, masih ingat ya ucapan itu ya. Tapi apa benar ketua umum parpol kan hanya berapa? Kurang dari 20 orang kan? Hanya sekian belas orang. Masa mereka yang menentukan demokrasi dan ekonomi bangsa kita? Bagaimana Mas? Ya, yang pasti kan bahwa peran partai politik dalam sebuah negara demokrasi itu kan sebuah keniscayaan. Tidak ada demokrasi kalau tidak ada partai politik. Cuman masalahnya kan banyak juga yang mempertanyakan apakah undang-undang partai politik itu sudah betul-betul sesuai dengan keinginan rakyat. Dan ini salah satu yang menjadi tuntutan rakyat kan, yang 17+8 itu dikasih waktu 1 tahun. Salah satunya adalah reformasi partai politik, kemudian juga reformasi perpajakan, kemudian segera sahkan undang-undang perampasan aset. Itu kan beberapa poin yang semestinya tidak boleh diabaikan oleh pengelola negara, baik itu pemerintah maupun DPR. Bukan hanya DPR ya? Bukan hanya DPR, pemerintah juga. Karena pemerintah menurut saya juga cuma punya andil cukup besar dalam kasus demo kemarin kan, tuntutan rakyat kemarin kan. Kalau kemarin kan tuntutan rakyat itu kan mempersoalkan tunjangan perumahan awalnya kan. Tetapi kan ya itu kan juga peran dari pemerintah. Yang menyetujui itu pemerintah, yang mengelontorkan anggaran itu kan pemerintah. Jadi kita tidak bisa karena hanya menyalahkan DPR. Pemerintah menurut saya juga keliru ketika dia begitu saja memberikan tunjangan yang cukup besar, sementara kehidupan rakyat juga lagi berat. Undang-undang perampasan aset itu memang bisa, Mas Jaka. Saya amat sangat ragu loh kalau itu akan bisa jadi di Republik kita ini. Ya, ini yang akhirnya justru jadi pertaruhan DPR maupun pemerintah. Katanya DPR kan sudah menyatakan komitmennya untuk segera membahas, untuk segera mengesahkan. Ya kalau itu hanya sekedar komitmen di kata-kata, ya saya khawatir akan terjadi demo lagi di kemudian hari. Rame lagi. Jadi sebenarnya begini, kalau sekarang kan bandolnya tuh ada di pemerintah dan DPR. Semestinya mereka juga tidak menyia-nyiakan atau tidak menganggap remeh tuntutan-tuntutan masyarakat. Karena kalau sebagian besar tuntutan masyarakat ini kan masuk akal, masuk logika, dan sebenarnya tidak terlalu susah untuk dipenuhi. Tinggal ada kemauan nggak dari pemerintah dan DPR. Kalau tidak ada kemauan, kalau masih berpikir kepentingan mereka sendiri, ya khawatir akan terjadi demo-demo seperti ini lagi. Kemarin kita sudah melihat ya perwakilan mahasiswa dan organisasi pemuda bertemu dengan para pimpinan DPR. Pertanyaan mendasarnya kan sebenarnya unjuk rasa itu terjadi kalau saluran komunikasi seperti yang kemarin terjadi terhambat. Apakah kita bisa akan melihat ke depan, Mas Jaka, saluran komunikasi seperti yang kemarin terjadi di Senayan itu akan terus terjadi sehingga orang atau siapapun itu tidak perlu unjuk rasa? Ya semestinya kan seperti itu. Dan kita juga menyayangkan kenapa para elit itu tidak pernah belajar dari kesalahan yang sudah ada. Sebelumnya kan belum terlalu lama menurut saya kejadian peristiwa di Pati itu. Bagaimana pemimpinannya, pemimpin daerah begitu mengabaikan tuntutan rakyat, bahkan menanggapinya dengan menantang, dengan arogansi. Menantang demo ya. Tetapi kok malah direpetisi oleh pejabat di tingkat pusat. Sebenarnya kan kalau komunikasi dibuka seluas-luasnya, saya pikir juga tidak akan terjadi ke kemarin kok. Sebenarnya tergantung pemerintah dan DPR. Kita sangat menyayangkan kejadian anarkistis, kejadian penjarahan, perusakan, bahkan juga ada beberapa, paling tidak ada 10 orang tewas. Tapi sebenarnya hal itu bisa dicegah ketika pengelola negara itu betul-betul
yang memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat. Tidak perlu ini loh yang kita khawatirkan juga itu. Saya takut kok sebelum ada terjadi huru hara itu kok pemerintah atau pengelola negara itu tidak terbuka kemauannya. Apakah harus menunggu seperti itu? Semoga tidak seperti itu, tapi kita harus jeda dahulu, Mas Jaka dan pemirsa. Tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, apa yang bisa memastikan bahwa kepercayaan antara rakyat dengan wakilnya, baik yang di parlemen maupun di eksekutif, itu akan benar-benar terjadi lagi? Karena kalau tidak ada trust, susah kan mau menjaga apapun. Ya, ini menurut saya agak menarik juga nih, intisari dari tuntutan 17+8 ini kan dia tajuknya itu transparansi, reformasi, empati. Jadi ya tiga kata itu menurut saya menjadi kunci. Kalau umpamanya pemerintah baik legislatif, yudikatif, eksekutif itu selama menjalankan roda pemerintahnya itu benar-benar transparan, saya pikir demonstrasi apalagi yang menjurus kerusuhan itu kok bisa kita cegah. Ketika mereka itu menjalankan roda pemerintahan itu dengan menampung atau aspirasi untuk reformasi, saya pikir kerusuhan-kerusuhan yang kembali terulang itu bisa kita cegah. Lalu juga ketika para pemimpin, para elit itu mengedepankan empati, saya pikir juga rakyat juga tidak akan marah. Tapi sebaliknya ya selama ini kan ada beberapa elit yang justru bukannya empati, malah kesannya kan menantang. Kesannya ya agak aneh ketika ada pemimpin yang nyinyir kepada rakyat. Kalau rakyat nyinyir kepada pemerintah, ketika pemerintah itu dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan baik, ya itu mungkin masih wajar. Tapi kalau pemerintah itu nyinyir, apalagi dilakukan oleh para pimpinan negara, kok ya agak sesuatu yang aneh. Bagaimana kita mendesak ya, Mas Jaka, supaya peristiwa menyakitkan kemarin itu, minggu lalu itu membuat perubahan yang nyata dari para pengelola negara ini? Ya, kalau dari beberapa pimpinan DPR kan sudah menyatakan komitmennya untuk segera memenuhi atau paling tidak menindaklanjuti tuntutan-tuntutan masyarakat, termasuk yang disampaikan oleh mahasiswa. Kemarin. Mereka juga katanya sudah menyatakan kesiapannya untuk segera membahas RUU RUU perampasan aset. Mereka katanya juga akan segera melakukan evaluasi di tubuh DPR. Kita juga mengapresiasi beberapa partai politik yang sudah menonaktifkan dan meminta mereka untuk tidak diberikan gaji dan tunjangan beberapa anggota yang bermasalah. Dan tidak cukup di situ, beberapa partai politik termasuk Partai Nasdem juga akan segera menggelar membawa persoalan anggotanya ke mahkamah partai, apakah nanti akan diganti atau tidak. Jadi ini langkah-langkah yang menurut saya bagus, tapi yang penting adalah harus konsisten, termasuk di pemerintah. Kita harapkan itu yang terjadi supaya kemudian demokrasi dan ekonomi kita terjaga. Mas Jaka, terima kasih sudah ada di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, kita jangan membiarkan ekonomi terus-terusan diguncang dengan berbagai persoalan. Demikian pula dengan demokrasi. Harus dijaga betul, jangan sampai terkoyak, terusak kepentingannya mengatasnamakan rakyat, tapi hanya untuk ambisi pribadi atau kelompok. Saya, Leonard Samusi, berterima kasih. Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.